Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'i wal ulama alladziina balaguna dinal Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin fakir. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala aidan fazkuruni azkurukum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin minhum wa aksar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa berhadir, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan untuk selalu beribadah kepada-Nya. Salawat serta salam kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat sidin, keluarga kerabat sidin, anak keturunan sidin, para tabi'in, para tabi'in, dan yang mengikut mereka di dalam kebaikan hingga akhir kiamat. Faslun fi zikrillah. Bab pasal pada menyatakan zikrullah, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Tinggal esok aja lagi lah kita Ramadan. Habis itu kita masuk bulan Syawal. Kita akan berpisah dengan bulan di mana di situ adalah panen pahala kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang umpamanya kita beribadah kayak biasa bulan-bulan lain aja misalnya lah. Jadi bulan Ramadan misalnya kada ada tambahannya, kayak bulan lain aja ibadahnya, sembahyang kayak rajin aja, tadarusannya kita banyaknya sama aja kayak bulan lain, zikirnya ibadah lain, sholat segala macam, sedekah dan lain-lainnya sama aja kayak bulan-bulan lain juga lah, kayak kan ada tambahan. Tapi tetap di bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi karena nilainya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ibadahnya porsinya sama, tapi nilainya nang maulah balain. Nah, hendaknya ketika kita sudah beribadah di bulan Ramadan, maka akan tercapailah tujuan kita. Tujuan daripada beribadah itu adalah untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah ini supaya lebih akrab, supaya lebih parah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya, selayaknya orang yang lebih dekat, orang yang lebih akrab dengan Allah taala, tentu lebih banyak lagi untuk ingat kepada orang yang kita dekati. Kita ada kontak batin ibaratnya, kita ada dekat dengan seseorang, lawan keluarga kita, misalnya lawan bini kita, lawan anak, lawan kuitan, kita dekat, maka otomatis kita akan lebih sering ingat dengan mereka. Meskipun kita pada
menyambet lah, kada menyambeti ngarannya misalnya atau menyambeti apa. Ada istilah mengatakan tetap kita akan lebih sering teringat dengan mereka. Nah, pasal pada mengingat Allah Subhanahu wa taala, bab ini lebih ya kayak itu tadi, menyadari atau lebih ering, lebih ingat disertai pemahaman. Ingat disertai pemahaman, bukan hanya zikir nang di lisan saja. Jadi yang dibahas di sini bukan zikir yang secara lisan, tapi lebih ke ingat atau menyadari disertai pemahaman. Nah, ketika zikir kita lebih ke kesadaran, maka yang keluar dari muntung kita itu adalah cerminan yang di dalam diri kita. Kita ingat rancak dengan Allah Ta'ala ketika kita beribadah, maka otomatis yang keluar dari muntung kita itu adalah bentuk cerminan daripada yang di dalam hati kita. Tapi yang berzikirnya kosong aja lah, kosongan aja, maka bisa kada dinilai di sisi Allah. Tapi kita yang awam inilah zikir itu kita memakai lisan, lalu itu bisa memancing kita pakai muntung berzikir la ilaha illallah misalnya. Apapun lah zikirnya, kenapa aja, subhanallah misalnya, alhamdulillah, Allahu akbar kah, la ilaha illallah kah, salat aja kah, kita zikirnya baca Al-Qur'an kah, apa aja bentuknya, yang lebih utama itu adalah apa yang di dalam hati kita. Nang di lisan kita itu bisa memancing aja supaya lebih sadar. Jadi ketika berzikir misalnya lah la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali, itu kena pikiran ayau kemana upahnya. Tapi karena di muntung kita ada zikirnya, karena otomatis bila ingat, oh aku tadi lagi berzikir nih, ini lagi mau ucapkan zikir, kita berbulik pulang khusyuknya lah, berbulik pulang kita ilingnya atau mengatakannya atau menyadarinya. Nah, maka dengan sering berzikir ini akan ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berfirman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah Ta'ala akan zikir yang banyak. Disuruh kita itu berzikir yang banyak, rancak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ataman salat salawatil khamsi bi huquqiha fa huwa dakhilun fiha. Kayak panggarang mengarang berzikir banyak itu, berkata Imam Atta, siapa yang salat akan salat 5 waktu dengan sebenar-benarnya salat, khusyuknya, hudurnya lah, maka dia termasuk di dalam orang yang berzikir banyak itu tadi. Termasuk kita dalam ayat itu tadi, zikir banyak. Wa qala Ibnu Abbas iza zakarallahu adbaras salati wa qadwan wa asyan wa inda naumihi wa istiyaqazahu kana minaz zakirin Allah katsira. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila berzikir seseorang kepada Allah Ta'ala setelah imbah salat dan di pagi hari dan di malam hari, dan ketika inya hendak guring dan bangunnya, adalah inya daripada orang yang berzikir yang banyak. Jadi menurut Ibnu Abbas kayak apa, orang yang termasuk berzikir banyak, orang yang berzikir tidak sembahyang zikir, pagi hari berzikir, malam hari berzikir, hendak guring dan bangun guring pun berzikir. Itu dimaksud di ayat ini berzikir yang banyak. Wa qala fazkuruni azkurukum, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian juga. Qala man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang berzikir kepadaku di dalam dirinya seorangan, maka adalah aku akan mengingatnya di dalam diriku juga. Wa man zakarani fi mala'i zakartuhu bi mala'i khairin minhu maqsar. Siapa yang berzikir kepadaku, mengingat akan aku di tengah-tengah orang banyak, berzikir berjamaah misalnya, maka aku menyebut-nyebutnya juga di tengah-tengah banyak orang juga yang lebih baik daripada mereka dan lebih banyak di tengah malaikat lah, kita disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di tengah malaikat.
Wa idza 'alimal 'abdu ayyazkurallaha yazkurullahu wa bi dzikrihi 'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima wa hadza nihayatul matlubi. Kana 'alaihi ayyabzula fi wasihi fi dzikri bitalabi. Fa innahu yanaluhu min ghairi masyaqqatin fi badanihi wa la ta'ammu fi ruhihi. Maka apabila telah mengetahui oleh hamba bahwa berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala pun akan menyebut-nyebutnya dia. Dan dengan zikirnya itu, Allah Ta'ala telah menyiapkan baginya akan maghfirah dan pahala yang besar. Maka inilah sehabis-habis yang kita cari. Ini tujuan kita harusnya lah. Semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin sering kita mengingat Allah Ta'ala. Maka adalah atasnya bahwa hendaknya kita berusaha pada di waktu luang kita untuk berzikir dengan bersungguh-sungguh. Karena bahwasanya memperoleh zikir itu daripada tidak musyaqqat di dalam badannya, ada lapah kita lah. Berzikir itu ada lapah itu nah, ada orang jadi lapah kayak begawian misalnya angkot berat ada juga lah. Dan kada membebani di dalam ruhnya. Jadi pancaki berzikir kita lah. Jangan lisan. Meskipun hati misalnya belum bisa mundur, ada apa-apa lah. Zikir aja dulu. Tapi dengan niatan karena khusyuknya datang seorang aja lah. Dilatih dulu. Nah, maka dengan sering zikir tadi kita akan ada kedekatan. Lalu bagaimana kedekatan seorang hamba lawan Tuhannya? Maka setiap orang, setiap diri kita, bentuk dekat kita dengan Allah Ta'ala, bentuk dekat hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, itu bermacam-macam. Kecenderungannya berbeda-beda. Jalannya berlain-lain. Zakarallahu bi awsafil jamali mujibul mahabbah. Jalan yang pertama, kecenderungan kita dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara zikir. Berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengingat-ingat sifat jamalnya. Sifat jamal itu sifat, misalnya sifat rahimnya, sifat kasih sayangnya. Jadi kita melakukan pengenalan kepada Allah Ta'ala, mengingatkan Allah Ta'ala itu melalui jalur sifat-sifat yang keindahannya, jamal, rahimnya, rahmannya, razaknya, ghafurnya. Allah Ta'ala memberi segalanya. Pokoknya jalur ingat lawan Allah Ta'ala itu nang kita ingatkan nang elok-elok. Maka itu mujibu lil mahabbah. Itu akan mengantarkan kita kepada mahabbah, kepada kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita madem misalnya tulak Jawa misalnya contoh madem ke Jawa sana ketemu kawan di situ, ketemu kawan lawas, kawan lagi SMA misalnya lah, ayo kan si Anu lah, nah iya si Anu lah, mana apa kesini bisa cari gawian aja misalnya kita lah, bisa cari gawian aja di sini, di mana pacangan bermalam. Nah rencana itu mengontrak atau menyewa. Nah, ada usaha gini ya kawan tadi lah. Mengontrak aku ada rumah di sini sebuah villa misalnya kalau kita pakai bermalam menjadikan di situ. Selama belum tetamu misalnya rumah atau belum apa, selama berada di sini berdiam aja dulu ikan di rumah itu tadi. Imbah bang mencari gawian kayak apa? Adalah kendaraan ada misalnya lah. Apakah yang sebidang motorku? Winjemi sebidang motor pulang. Imbah bang sanggup besan bensin segala adalah ada juga. Kujulungi pulang duitnya besan bensin misalnya kawan tadi lah. Besan bensin kujulungi. Pulsa aku beri pulang. Kuota internet ku tukarakan supaya nyaman hubungan misalnya. Nah, amun tetamu nang kayak ini kawan lah, kira-kira kita mudah dalam mencintainya, mudah cinta lah, mudah sayang. Bahkan kita otomatis hormat juga cinta juga dengan orang yang dicintainya. Lawan anaknya kita hormat juga lah, lawan keluarganya kita katuju juga. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang itu tadi kita umpat bagiannya, umpat apa?
Buat bersandar lah. 3 bulan aja lah. 3 bulan kita ada salah lawas. Kita ketujuh orang ini lah cinta dengan dia lah. Kasih sayang kita. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Namun kita ingatkan sifat jamalnya, sifat rahmannya, kita mulai dari dalam parut udah dapat rahimnya lah, udah dapat sifat rozaknya, kita diberi rezeki mulai dalam parut sampai kita wajib ini ada pilihan. Meskipun kita durhakanya kayak Pak misalnya, nakalnya kayak Pak, tetap Allah Ta'ala memberi rezeki, memberi kasih sayang kita, memberi segalanya. Kita ingatkan, maka timbul akan menghantarkan di dalam hati kita akan mahabbah laluan dari kita mengatakan itu. Wabi ausabil kamali mujibulil mahabbah. Dan bila kita mengingatkan berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengingat-ingat sifat kamalnya, sifat kesempurnaannya, maka itu akan mendatangkan bagi mahabbah atau kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagum gitu lah. Kita melihat langit, melihat bumi, kenal Allah Ta'ala ini maha lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Melihat ciptaannya, kita ingat oh ini Allah Ta'ala maha-mahanya, kita ingatkan, maka itu akan mendatangkan sikap kagum kita, sifat kagum kita dengan Allah Ta'ala. Mahabbah. Wa bi tawahhudi bil af'ali mujibul tawakkal. Dan ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, nah kita ingatkan adalah Allah Ta'ala itu satu-satunya yang menterjadikan sesuatu, dan nang kada menterjadikan sesuatu, maka itu akan mendatangkan bagi tawakal kita dengan Allah Ta'ala. Kita menyadari bahwa Allah Ta'ala juga lah, sebabnya terjadi apa, terjadi ini Allah Ta'ala juga, nang kada maulah terjadi itu Allah Ta'ala juga. Maka itu di situ kita menjadi tawakal dengan Allah Ta'ala. Ini tawakal ini bukan berarti ada usaha lain lah. Bagi dia hanya misalnya lain lah. Tawakal itu tetap ada usaha raga kita, tapi hati kita berserah dengan berzikir itu tadi, dengan mengingatkan Allah Ta'ala tawahhudi bil af'ali. Allah satu-satunya alasan dibalik terjadinya sesuatu dan alasan dibalik ada terjadinya sesuatu. Rasulullah SAW sidin hijrah lah. Waktu pemulaan hijrah ke Madinah, dikapungi oleh orang kafir Quraisy, dikapungi, lalu sidin dengan sidin Abu Bakar bersungkup di dalam guha, guha sur, guha di sana tuh, guha sur ini lain kayak guha yang kita kenal, lain nang gunung beruang lain, tapi himpitan batu, jadi ada batu, tak himpit lawan batu nang lain, ada celahnya, nah itu ngaran guha sur tuh kayak itu lah, berdua muat di dalam. Yang ujar Sayyidina Abu Bakar, cakap umpamanya orang yang kafir Quraisy malihati sandal mereka, malihati sandal. Ini saya kalihutan kita lah. Berarti ada betis mengeluar Rasulullah, ada betis mengeluar. Kalau umpama orangnya bertunduk mencari, kelihatan oleh Rasulullah, tapi ada lah Allah Ta'ala yang menyembunyikan. Nah itu tawakal, usahanya tetap ada. Rasulullah kada bertampai misalnya lah, ada juga. Tetap bersungkup, tetap bersembunyi supaya jangan ketemu oleh orang kafir Quraisy. Tetap ada usaha. Lalu Allah Ta'ala misalnya mengutus laba-laba bisa menutupi lawangnya, mengutus burung supaya bersarang di muara lawangnya. Itu tetap Allah Ta'ala yang mengulah itu terjadi. Alasan maulah terjadinya itu dan alasan kada terjadinya itu. Nah itu tawakal lah. Ketika kita hendak tulang usaha, misalnya berusaha berdagang kenapa, lalu kita berzikir, kita ingatkan Allah Ta'ala tawahhud bil af'al. Allah Ta'ala juga nang hendak alasannya nama orang kita rugi misalnya, atau nama orang kita untung.
Tapi usahanya tetap kita berdagang, usaha yang lain misalnya. Tapi misalnya hendak rugi itu Allah Ta'ala juga. Namun hendak memberi untung Allah Ta'ala juga. Akhirnya mujibu li tawakkul. Itu yang akan menghantarkan kita kepada sifat tawakal itu tadi. Batinnya kita lah, batinnya. Apapun zikirnya, apa aja zikirnya, tapi posisi kecenderungan batin kita yang kayak apa. Wa bi sa'atir rahmati mujibul raja. Dan ketika kita berzikir mengingatkan luasnya rahmat Allah Ta'ala, maka itu akan mendatangkan bagi sifat roja, sifat harap, berharap lawan Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala ini luas rahmatnya. Makanya ada doa kan, Allahumma maghfiratuka awsa'un minaz zunubi. Jadi Rasulullah mengajar kita, wa rahmatuka arja min amali. Ya Allah, ampunan engkau itu lebih luas daripada dosaku. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa. Dosa kita kenal kayak apa? Nah, misalnya ampunan Allah Ta'ala itu lebih luas lagi. Dan rahmat engkau itu lebih aku harap daripada amalku. Kita beramal kayak apa? Nah, misalnya luas kenalnya, banyaknya, porsinya kayak apa? Beramal. Tetap rahmat Allah Ta'ala yang lebih kita harap lagi. Rahmat Allah Ta'ala yang kita harap. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel beribadah 83 tahun. Beribadah 83 tahun lawasnya. Kagum malaikatnya, sampai kagum. Karena seumur hidupnya umpamanya dipakainya untuk beribadah. Jadi beribadah di sebuah gunung, di sebuah bukit. Jadi di bukit tadi di tengah laut, hendaknya kan di tengah laut. Sorangan aja karena tamu manusia lain kan ada kan. Berdoa lawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bila aku mati jangan sampai jasadku nih jangan sampai dimakan oleh makhluk bumi lah, jangan dimakan cacing, jangan ditamui oleh makhluk bumi. Berdoa kayak itulah. Jadi di sini berdiam di pulau, ada tetamu manusia, bila hendak makan turunlah dari bukit tadi. Nah di bawah bukit itu di pulau itu tadi ada pohon delima. Jadi makan dari pohon delima itu, bila minum ada juga di situ telaganya, nang banyu tawar lah. Ada di keliling laut tapi ada banyu tawarnya. Itu bang terus lah. Jadi beribadah pulang. Karena bila lapar turun pulang lah dari bukit. Karena naik pulang beribadah pulang. Itu kayak itulah sampai 83 tahun. Meninggal lalu jasadnya diendap oleh Allah Ta'ala awang-awang antara langit lawan bumi. Karena berdoa supaya jangan ditamui oleh orang bumi. Nah, lalu Jibril kagum melihatnya. Bila lalu Jibril melihat jasadnya ada lah awang-awang nih. Kagum Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan penglihatan kepada Jibril alaihi salam apa yang terjadi kainat nantinya ketika sudah hari kiamat. Jadi pas sudah hari kiamat, hari persidangan, untung sudah berdataan. Lalu jar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini yang 83 tahun beribadah, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu menyahut orang tadi, bal bi amali. Bahkan dimasukkan aku dengan amalku, jar orang itu tadi, masukkan aku dengan amalku. Nah lalu jar Allah Ta'ala, kita hitung lah amalmu kayak apa, awak kada menembus surga. Lalu dihitung laluan dengan nikmat ditimbang lawan nikmat, hanya ditimbang dengan mata lah, nikmatnya mata orang ini tadi. Habis sudah amal 83 tahun ini kada ada harganya lagi lah. Nikmat Allah Ta'ala mata aja. Nah lalu jar Allah Ta'ala masukkannya ke dalam neraka. Lalu ada lagi amalnya namun dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jar orangnya, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Jadi rahmat Allah Ta'ala lah yang lebih kita harap. Ketika kita berzikir mengingatkan luasnya rahmat Allah Ta'ala, maka itu akan mendatangkan bagi sifat roja.
sifat raja kita, sifat harap kita dengan Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakun bahwa Sayyidina Umar, Hai Umar ya Rasulullah, nang apa momen atau ada kejadian nang maulah hikam paling ketawa apa? Nah perasaan hikam paling lucu kejadian nang apa? Dalam hidupmu nih. Nah lalu jar Sayyidina Umar, kejadian nang maulah aku tertawa pernah dahulu di zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah dahulu waktu Sayyidina Umar masih kafir belum jadi sahabat lagi. Aku suah jasidin berulah berhala daripada tapung. Jadi berulah berhala tuh dari tapung lah. Ini macam-macam tergantung boleh patung itu tergantung kemampuan orang kan. Antara sugih misalnya boleh dari emas misalnya kan. Ada yang dari perak, ada yang dari tembaga, dari wasi aja kan misalnya. Nampi nata sakit dari sadangannya misalnya dari kayu kan, atau sakit dari tanah kan misalnya lah. Nah Sayyidina Umar suah sidin aku berulah patung, berulah berhala daripada memakai tapung. Jadi tapung diedun diulah berhala. Betul kelaparan di sini. Kelaparan berdoa, wahai Tuhanku nih, aku lapar, hendak makan, minta izin, kamu makan ya dah. Memakan Tuhan, memakan berhala. Jadi Yazidin apa asa bunga gitu lah. Mengatakan diingatakan memakan ke Tuhan, tenang asa lucu, benar asa lucu di sini. Lalu ya Rasulullah apa nang maulah hikam paling menangis, maulah hikam yang paling sedih nang apa? Nah lalu Sayyidina Umar, aku nang paling sedih aman aku ingatakan adalah dahulu aku ada bisi anak bibini, ada bisi anak bibini di Sayyidina Umar. Anak bibini ini kenal sudah dikira umur 3 tahun, adalah 3 tahunan atau 4 tahunan. Kenal sudah, aku bawai ke belakang rumah, ku tabukakan luang. Jadi menabuk luang lah. Karena beta tabuk itu tadi, ya Sayyidina Umar, baju rigat. Nah, baju rigat itu tadi diberesihi oleh anak tadi lah. Ya, anak umur 4 tahun, mak, misalnya mak abah rigat baju nih, beta tabuk luang. Nah, diberesihiakannya kan, artinya pintar anaknya, pintar. Lalu imbah itu tuntung sudah luangnya jadi, aku tunjul dia anak itu tadi. Tunjul anakku pada ruang. Aku tutupi, aku kubur hidup-hidup di Sayyidina Umar. Kubur hidup-hidup lah. Itu nang maulah aku paling sedih di Sayyidina Umar lah. Jadi Sayyidina Umar yang dahulu saking kerasnya hati Sidin lah, saking kerasnya hati Sidin sampai mengubur hidup-hidup anak Sidin. Karena luasnya rahmat Allah Ta'ala, timbul masuk hidayah, masuk Islam lah Sidin lah, masuk hidayah dalam hati Sidin. Itu sejahat-jahatnya Sayyidina Umar. Namun kita misalnya ada misi anak macal, anak kita macal, lapah sudah aja kita padahi, lapah sudah misalnya mari kita akan banyu segalaan, tetap macal, sama macal anak kita kan, kada semacal Sayyidina Umar juga ibaratnya kan, kada sampai membunuh anak orang, misalnya kada sampai membunuh 99 orang kayak kisah Bani Israel kan ada juga. Jadi jangan putus asa lawan rahmat Allah Ta'ala. Tetap kita usaha, tetap kita doakan. Tetap kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah beri rahmat, anak ulun macal misalnya, aku serahkan lawan kau. Siapapun caranya, sebaiknya baik, misalnya lah. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita misalnya lapah menghendak baik, lapah menghendak baik badan, nah, berdoa kita minta rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada dosa kita. Tapi kita harap rahmatnya daripada amalan kita. Wabil saati rahmati mujibul raja. Bila kita berzikir mengatakan rahmat Allah Ta'ala itu menghadirkan akan sifat raja. Wabil syiddatin naqamah mujibul khawfi.
Dan kecenderungan yang lain kita mengatakan zikir kepada Allah Ta'ala, mengatakan bersengatannya, pedihnya balasan Allah Ta'ala itu mendatangkan bagi khauf kita, bagi sifat khauf kepada Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita ingatkan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bila kita beramal sehalus-halusnya kebaikan, pasti kita akan melihatnya. Dan bila kita mengerjakan sesuatu yang buruk, sehalus-halusnya perbuatan buruk itu tadi, tetap Allah Ta'ala akan maulah kita melihat hasil daripada perbuatan buruk kita. Nah, di situ lalu mendatangkan takut kita dengan Allah Ta'ala. Wa bi tafarrudi bil in'ami mujibul lisyukri. Dan berzikir kita kecenderungannya dengan mengatakan Allah Ta'ala lah satu-satunya yang memberi nikmat dengan kita, maka itu akan mendatangkan bagi syukur. Bila dapat kita nikmat dari Allah Ta'ala, kita ingatkan, oh ini Allah Ta'ala yang memberi nikmat, Allah Ta'ala yang memberi nikmat, maka itu akan mendatangkan syukur di dalam hati kita. Walidzalika qala uzkurullaha dzikran katsira. Maka dengan sebab demikian firman Allah Ta'ala, ingatlah Allah Ta'ala akan ingat yang banyak. Fazakarallahu aslul ibadati wa aslul muamalati. Maka zikir kepada Allah Ta'ala itu adalah pokok atau asal daripada ibadah dan puncak daripada muamalah. Lianna zikra hadhil awsafil mujib lil ahwali al-sinati wa aqwali wal amali mardiyah. Karena bahwasanya zikir adalah sifat yang mendatangkan bagi ahwal yang terpuji dan akwal dan perkataan dan amal yang diridhai. Zikir itu pokok ibadah lah. Bila kita beribadah, kadang mundur, kita kadang khusyuk, kadang mengatakan Allah Ta'ala umpamanya. Nah, maka kosong misalnya, tapi bila kita saat dengan zikir, dengan mengatakan Allah Ta'ala, ibadah kita ada isinya. Wadzalika mujibul lidarajati bi jawazi khalqil bariyati fi ma'isyatil hamiyati. Dan demikian zikir itu menghantarkan kita bagi derajat pada sisi Allah Ta'ala yang baik pada kehidupan yang penuh nikmat. Nah, itu kecenderungan kita dalam berzikir. Mengatakan sifat jamal, misalnya kayak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu mengatakan ada Rahman, ada Rahimnya, misalnya zikirnya Rahman dan Rahim. Atau kita mengatakan kamalnya, sifat kamalnya, misalnya berzikir Subhanallah, 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 oh Maha Suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, Maha Suci Allah Ta'ala daripada sifat berbuat salah. Dan mungkin kita salah memberi kita cobaan, dan mungkin kita salah memberi kita sesuatu yang kadiman, misalnya mungkin itu sifat kamal. Atau Allahu Akbar zikir kita, itu menyatakan sifat kamal Allah Ta'ala lebih besar daripada segalanya. Masalah kita besar, Allah Ta'ala lebih besar lagi. Ujian kita besar, Allah Ta'ala lebih besar lagi. Itu menyatakan sifat kamalnya. Atau kita zikirnya mengatakan tawakkul bil af'al. Allah lah sebabnya satu-satunya nang maulah terjadinya sesuatu dan kadang terjadinya sesuatu. Atau dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala kita mengatakan Allah Ta'ala ini rahmatnya luas banget. Misalnya kita lisanakan, kita berdoa, kita maghfiratuka awsa'un minaz dzunubi. Ampunan engkau itu lebih luas daripada dosa. Wa rahmatuka arja' min amali. Rahmat engkau itu lebih harap daripada amal. Wabisi kita nakamati, dan ada juga kita mengatakan dengan balasan Allah Ta'ala itu bersangkutan. Sehalus-halusnya tetap dibalas oleh Allah Ta'ala, maka itu akan mendatangkan bagi khauf kita. Atau kecenderungan kita mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi kita nikmat, maka timbul di situ syukur. Ini supaya kita membiasakan. Kita biasakan kadang menilai nikmat itu dari makhluk, kan? Kita kadang menilai nikmat ini dari makhluk, tapi dari Allah Ta'ala. Dibiasakan lawan zikir. Kita alhamdulillah diindah kita sholat, bismillah. Di dalam sholat itu kan subhanallah itu mengatakan sifat kamalnya. Alhamdulillah mengatakan
supaya syukur, supaya kita tuh kadang menilai, oh ini nikmat dari makhluk, tapi tafarud dari Allah Ta'ala. Kita biasakan dengan zikir. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka tiada adalah daripada kita itu, daripada nikmat yang diberikan kepada kita itu, faminallah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sedang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa Allah sampaikan. Salah khilaf dan kekurangan mohon dimaafkan. Innal ilmu wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.